Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di platform Merdeka Belajar. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan dari beberapa kegiatan yang ada di platform Merdeka Belajar. Di antaranya di sini ada belajar kurikulum merdeka, kegiatan belajar mengajar, pengembangan diri. Terus ada juga mencari dan berbagi inspirasi. Kali ini yang akan kita pilih adalah tentang pelatihan mandiri. Kita klik pelatihan mandiri. Di sini ada beberapa seri pelatihan mandiri. Kita lihat topik yang tersedia. Nah, di sini dari yang pertama adalah Merdeka Belajar. Ada 5 modul di sini. Mari kita klik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pelatihan kita selesaikan secara urut. Yang pertama adalah modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita klik. Modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Daftar materi. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita klik. Berisi tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Latihan pemahaman. Kita klik dulu yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita tunggu beberapa saat dulu. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di sini ada tayangan video, mari kita klik tayangan videonya. Mari kita dengarkan bersama. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri, dan ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan,
Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dalam teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, Ibu dan Bapak Guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah kita ikuti tayangan video tadi, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dalam video tadi, Bapak Ibu diajak untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Sudah centang hijau, kita lanjutkan, yaitu latihan pemahaman. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Meminta murid belajar sendiri sesuai keinginannya. Tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya. Memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Kita pilih yang C. Memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jawab. Lanjut, mari kita cek. Selamat, latihan pemahaman selesai. Latihan pemahaman sudah centang. Kita masuk ke cerita reflektif. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Kita jawab. Peran yang paling dominan.
yang dapat dilakukan kepada murid-murid antara lain mendampingi murid dalam pembelajaran, memotivasi murid untuk terus semangat menuntut ilmu atau belajar. Kita simpan jawabannya. Cerita reflektif sudah centang biru. Artinya untuk yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, sudah selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.